pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang penyakit bawaan. Penyakit bawaan adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya kelainan genetik di dalam tubuh seseorang. Kelainan genetik ini karena dibawa oleh orang tua, kemudian diwariskan kepada anak dan cucunya kelak. Namun, ada beberapa kasus di mana orang tua hanya berperan sebagai pembawa sifat gen abnormal. Sementara itu, penyakit baru akan muncul akibat adanya faktor eksternal seperti lingkungan maupun gaya hidup. Berikut ini merupakan penyakit bawaan. Yang pertama yaitu buta warna. Buta warna adalah kondisi di mana mata tidak mampu untuk dapat mengenali warna dengan baik. Buta warna terjadi akibat adanya mutasi dari genetik kromosom X. Sebagian besar kasus buta warna ini diakui berasal dari warisan orang tua. Buta warna dapat terjadi apabila gen yang mengalami mutasi berjumlah setidaknya 19 kromosom dan 56 gen yang berbeda satu sama lain. Buta warna dapat terjadi sejak usia anak-anak. Namun, ada kalanya penyakit keturunan ini baru muncul setelah penderita beranjak dewasa. Selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia adalah salah satu penyakit turunan akibat kekurangan faktor pembeku darah 8 atau 9. Perintah pembekuan darah ini terdapat di kromosom X, sehingga penderita hemofilia kebanyakan adalah kaum laki-laki. Karena itu, sebagian besar perempuan sebagai carrier saja. Penyakit ini sulit dicegah karena setiap anak mengandung satu kromosom seks dari ibu dan satu kromosom seks dari ayah. Karenanya, penyakit ini selalu dimulai sejak anak-anak. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah akibat insulin dalam tubuh yang tidak bisa bekerja secara optimal. Penyakit diabetes ini memiliki hubungan yang kuat dengan keturunan. Seseorang yang memiliki antigen leukosit dalam darah yang diperoleh dari orang tuanya akan memiliki kecenderungan kuat untuk mengembangkan diabetes tipe 1. Sedangkan diabetes tipe 2 juga merupakan penyakit turunan yang akan muncul di generasi berikutnya jika ada masalah lain yang menyertai seperti obesitas, hipertensi, atau gaya hidup tak sehat yang mengganggu fungsi sel-sel beta di dalam tubuh. Di sini sudah saya bedakan mana diabetes tipe 1, mana diabetes tipe 2. Perbedaannya pertama, diabetes tipe 1 sering didiagnosis pada masa kanak-kanak. Diabetes tipe 2 biasanya didiagnosis pada usia lebih dari 30 tahun. Perbedaan kedua, diabetes tipe 1 tidak berhubungan dengan berat badan berlebih, sedangkan diabetes tipe 2 sering berhubungan dengan berat badan berlebih. Selanjutnya, diabetes tipe 1 sering berhubungan dengan tingkat keton lebih tinggi dari normal saat didiagnosis. Diabetes tipe 2 sering berhubungan dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol saat didiagnosis. Selanjutnya, diabetes tipe 1 pengobatannya dengan suntikan insulin atau pompa insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 bisa diatasi tanpa obat dengan menjalani pola hidup sehat. Selanjutnya, diabetes tipe 1 ini harus suntik insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 tidak harus suntik insulin dan pengobatan bisa dibantu dengan obat diabetes. Selanjutnya yaitu talasemia. Penyakit ini merupakan genetik yang diturunkan jika kedua orang tuanya adalah pembawa sifat atau carrier. Akibat kelainan darah ini membuat anak terlihat pucat dan harus mendapatkan transfusi darah secara teratur agar hemoglobinnya tetap normal. Talasemia ini adalah kelainan darah karena hemoglobin darah mudah sekali pecah. Berdasarkan hukum Mendel, jika ibunya sebagai carrier atau pembawa sifat, maka setiap anaknya berpeluang 25% sehat, 50% sebagai carrier, dan 25% terkena talasemia. Selanjutnya yaitu kebotakan. Sering diketahui bahwa kebotakan disebabkan oleh banyak hal, tapi salah satunya juga bisa akibat faktor keturunan dari orang tuanya. Jika ayah mengalami kebotakan, maka setidaknya salah satu anaknya ada yang mengalami kebotakan akibat gen yang diturunkan.
Dr. Angela Cristiano, profesor dermatologi dan genetika di Columbia University Medical Center, berhasil menemukan gen yang menyebabkan rambut menipis dan bahkan bisa terasa efeknya saat masih anak-anak. Diketahui gen APCDD1 yang menyebabkan folikel rambut menyusut sehingga rambut semakin lama semakin menipis dan botak. Selanjutnya yaitu alergi. Sebagian besar alergi disebabkan oleh faktor keturunan. Jika orang tua memiliki bakat alergi, maka ada kemungkinan sekitar 70% anak akan memiliki alergi juga. Namun, jika hanya salah satu orang saja yang alergi, maka faktor risiko ini bisa berkurang sekitar 30%-nya. Selanjutnya yaitu albino. Albino adalah salah satu penyakit turunan yang disebabkan anak tersebut mengandung gen albino dari ayah dan ibunya. Kebanyakan orang dengan albino lahir dari orang tua yang memiliki gangguan dalam hal produksi melaninnya. Tapi, pada orang yang carrier tidak akan menunjukkan tanda-tanda memiliki gen albino. Jika orang tua hanya sebagai carrier atau memiliki satu gen albino, sebaiknya tidak menikah dengan orang yang memiliki albino juga. Selanjutnya yaitu asma. Asma merupakan salah satu penyakit turunan dan diketahui bahwa faktor ibu lebih kuat untuk menurunkan asma pada anak dibandingkan dengan faktor bapak. Asma bisa timbul bila dipicu oleh adanya suatu alergen di sekitarnya. Selain itu, sekitar 30% penyakit asma disebabkan oleh turunan dari orang tuanya. Namun, pada beberapa orang yang asmanya terkontrol dengan baik, bisa hilang saat menjelang dewasa. Salah satu cara untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut menurut ke generasi berikutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan lengkap sebelum menikah. Karena dari pemeriksaan ini akan diketahui apakah keduanya memiliki gen penyakit yang diturunkan ke anaknya kelak atau tidak sehingga bisa lebih siap menghadapinya. Nah, itulah materi tentang penyakit bawaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.